Perempuan yang suci, jujur, mulia, dan penuh perjuangan. Ia adalah Sofiyah binti Abdul Muthalib bin Hashim. Ia merupakan bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan saudari kandung Hamzah bin Abdul Muthalib. Sofiyah binti Abdul Muthalib merupakan ibu dari sang sahabat besar, Zubair bin Awam. Ia tumbuh di rumah seorang pembesar Quraisy, pemilik kekuasaan, kehormatan, dan keagungan, Abdul Muthalib, yang mampu membentuk kepribadian yang kokoh pada dirinya dan memberi kedudukan mulia di tengah kaumnya. Oleh karena itu tak mengherankan jika bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut tumbuh menjadi perempuan yang berlidah fasih, baligh, ahli qiraah, alim, pemberani, dan kesatria. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinari hati Sofiyah dengan cahaya iman dan hidayah. Sofiyah adalah salah seorang perempuan yang paling awal masuk Islam dan mengakui kenabian Rasulullah pada masa awal dakwah Islam. Ia pun beriman kepada Allah serta membenarkan dakwah keponakannya yang jujur dan terpercaya. Ia juga mendukung Rasulullah dan turut mendakwahkan agama Islam. Sofiyah memeluk Islam dengan baik hingga mendapat derajat dan kedudukan yang agung di tengah seluruh umat Islam. Sebelum masuk Islam, Sofiyah adalah istri dari Harits bin Harb bin Umayyah, saudara Abu Sufyan. Al-Harits kemudian meninggal dunia. Setelah itu, Sofiyah dinikahi oleh Awam bin Huwailid. Dari pernikahannya ini, ia memiliki anak bernama Zubair, Abdul Kabah, dan Asaib. Sang putra, Asaib, ikut terlibat dalam Perang Badar dan Perang Khandaq bersama Rasulullah kemudian gugur menjadi syuhada dalam Perang Yamamah. Sofiyah juga termasuk salah satu di antara umat yang beriman, yang ikut melakukan perjalanan hijrah. Ketika Rasulullah mengizinkan para sahabat untuk hijrah ke Madinah, setiap orang pun melakukan hijrah bersama keluarganya yang telah masuk Islam. Sofiyah, bibi Rasulullah, juga turut hijrah bersama putranya, Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Sofiyah dan putranya merasakan banyak gangguan disertai siksaan karena keislamannya. Dengan begitu, hijrah yang dilakukan hakikatnya merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan diri dan agama dari hal-hal yang mengancam keselamatan jiwa. Di samping itu, hijrah juga merupakan sebagian dari sunnah para nabi. Sofiyah menyaksikan putranya yang disiksa dengan kejam, tetapi ia tidak mampu membela sang anak. Ketika itu, Zubair digantung oleh pamannya sendiri di atas pohon untuk mengasapinya agar kembali menjadi kafir. Namun, Zubair berkata, "Selamanya aku tidak akan pernah menjadi kafir." Sang ibu yang tulus dan penyabar ini begitu pedih melihat anaknya dalam keadaan demikian. Sofiyah memandangi sang anak dengan penuh kasih dan simpati. Ia seakan mengatakan, "Wahai anakku, teguhkanlah dirimu dalam kebenaran dan jangan pernah kembali kepada agama nenek moyangmu." Melihat keteguhan dan ketabahan sang ibu yang melihat anaknya sedang disiksa itu, Zubair yang masih belia itu semakin teguh untuk memegang keyakinannya pada Islam. Sofiyah nan suci melakukan hijrah bersama Zubair, anaknya, menuju Madinatul Munawwaroh. Setibanya di sana, mereka disambut oleh Munzir bin Muhammad bin Uqbah, di desa Bani Jahjaba. Ketika Rasulullah mempersaudarakan antara kaum Anshor dan kaum Muhajirin, beliau persaudarakan Zubair bin Awam dengan Salamah bin Waqsi. Sofiyah menyaksikan tersebarnya Islam secara luas ke seluruh penjuru negeri dan ia sendiri ikut andil dalam menyebarkannya. Semangat jihad begitu mengakar dalam hatinya sejak masa kecilnya. Bahkan dalam Perang Uhud, begitu ia mendapat kesempatan untuk terlibat perang, ia pun berjalan di barisan paling depan di antara para perempuan yang ikut pergi untuk melayani para pejuang laki-laki, mengobati para prajurit yang terluka, menyiapkan makan, dan lain-lain. Ketika Allah menghendaki kaum muslimin mengalami kekalahan karena sebagian dari mereka menyimpang dari perintah Rasulullah sebagai panglima mereka, Sofiyah yang pemberani itu menenteng sebuah tombak dan turun ke tengah medan perang.
Dengan tombak itu, Sofiyah menghadang orang-orang yang melarikan diri dari medan perang. Ia berkata kepada mereka, "Kalian akan lari meninggalkan Rasulullah." Seusai perang, Rasulullah turun ke medan pertempuran untuk memeriksa para prajurit Muslim yang terluka dan terbunuh. Beliau mendengar kabar tentang terbunuhnya paman beliau, Hamzah, sang singa Allah dan Rasul-Nya. Saat menemukan jasad Hamzah, beliau melihat perutnya yang terburai dan jasadnya dalam keadaan yang sangat buruk. Melihat keadaan sang paman yang demikian, Rasulullah sangat sedih dan hatinya teriris. Air mata mengucur dari kedua mata beliau karena duka atas kepergian sang syuhada Islam. Beliau bersabda, "Aku tidak akan mengalami sebagaimana yang engkau alami. Sungguh aku tidak pernah melihat keadaan yang lebih tidak menyenangkan daripada ini. Semoga Allah merahmatimu karena sepanjang yang kutahu, engkau adalah orang yang senang melakukan kebaikan dan menyambung silaturahmi. Demi Allah, jika Allah memberiku kesempatan untuk mengalahkan kaum Quraisy, aku akan membalas terhadap 70 orang dari mereka." Selanjutnya, Rasulullah bersabda, "Andai Sofiyah tidak bersedih dan khawatir akan menjadi sunnah sesudahku, aku pasti membiarkannya jasad Hamzah menjadi mangsa binatang buas dan burung-burung pemangsa." Rasulullah meletakkan jasad Hamzah di arah kiblat lalu beliau berdiri dan meratap hingga terasa sesak dadanya. Beliau sangat tertekan hingga bersabda, "Wahai paman Rasulullah, asadullah wa asadu rasulihi. Wahai Hamzah, wahai orang yang suka melakukan kebaikan. Wahai Hamzah, wahai orang yang senang menyingkap kesulitan. Wahai Hamzah, sang pembela Rasulullah." Melihat kesedihan Rasulullah atas kematian sang paman, kaum muslimin berkata, "Jika suatu hari nanti Allah memberi kita kemenangan atas mereka, pastilah kita balas mereka dengan balasan yang tidak pernah disaksikan oleh bangsa Arab." Ketika mengetahui saudaranya, Hamzah, telah terbunuh, Sofiyah segera bergegas untuk melihatnya. Namun Rasulullah memerintahkan Zubair bin Awam untuk membujuk ibunya kembali ke Madinah agar tidak melihat jenazah Hamzah. "Wahai Zubair, cegahlah ibumu." Dengan perasaan sedih, Zubair segera pergi untuk menghampiri sang ibu. Ia berkata, "Wahai ibu, sesungguhnya Rasulullah menyuruhmu untuk kembali." Sofiyah menjawab, "Mengapa begitu? Aku mendengar bahwa saudaraku telah dibunuh." Itu semua terjadi dalam perjuangan karena Allah. Jadi, alangkah besar keridoan kita atas apa yang terjadi. Insya Allah, aku akan bersabar. Para sahabat Ansor menghalangi Sofiyah untuk melihat jasad Hamzah, saudaranya. Namun, usaha itu tanpa arti. Pada akhirnya, Rasulullah mencegah mereka. Beliau berseru, "Biarkanlah ia." Sofiyah yang penyabar itu pun melihat Hamzah yang telah dipotong-potong. Ia merasakan kesedihan menyayat hatinya. Sofiyah tertunduk di hadapan Rasulullah hingga ketika Sofiyah menangis, Rasulullah pun ikut menangis. Ketika Sofiyah terisak, Rasulullah juga ikut terisak. Setiap kali Rasulullah pergi berperang selalu meninggalkan para wanita, orang tua, dan anak-anak di tempat yang aman. Dan pada saat pertempuran Khandaq, mereka dititipkan di benteng Hasan bin Sabit yang bangunannya terletak di tempat yang tinggi dan berpagar kuat. Di sanalah Sofiyah dan para wanita yang lain dititipkan bersama Hasan sang pemilik benteng, yang diketahui pada saat itu usia Hasan masih sangat muda. Dalam riwayat lain menyebutkan, urat tangannya putus hingga tak mampu mengayun senjata untuk menjaga mereka. Di saat kaum muslimin sibuk di pertempuran Khandaq, kaum Yahudi dari Bani Quraisyah yang telah melanggar perjanjian dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seorang dari mereka untuk memata-matai para wanita. Apabila tidak ada laki-laki yang melindungi mereka, maka mereka akan dijadikan tawanan. Dan bila hal itu terlaksana maka akan menjadi pukulan hebat terhadap kaum muslimin. Melihat ada orang yang mengendap-endap mendekati benteng, Sofiyah berkata kepada Hasan bin Sabit, "Wahai Hasan,
ada seorang mata-mata Yahudi akan memasuki benteng kita, keluarlah engkau, dan bunuhlah dia, agar dia tidak mengetahui keadaan kita. Hasan bin Sabit menjawab, andai aku mampu melakukan itu aku pasti bersama Rasulullah. Semoga Allah mengampunimu wahai Syofiyah. Engkau tahu bahwa aku bukanlah orang yang mampu untuk melakukan itu. Begitu mendengar jawaban Hasan bin Sabit, Syofiyah bangkit dengan gemetar. Semangat pun bergelora dalam jiwanya. Ia berdiri dan mengambil sebuah tongkat, lalu turun dari benteng. Syofiyah menanti kelengahan laki-laki Yahudi tersebut. Tatkala mendapatkan celah, ia lancarkan serangan dengan memukul kepala Yahudi itu berkali-kali sampai mati. Kemudian ia kembali ke benteng dan menemui Hasan bin Sabit sambil berkata, "Wahai Hasan, aku telah membunuhnya. Karena ia bukan murimku, pergilah engkau mengambil hartanya, lepaskan pakaiannya dan penggalah lehernya." Namun jawaban Hasan tetap sama seperti semula, "Aku tidak berani." Keluarlah Syofiyah dan memenggal sendiri kepala Yahudi itu, lalu melemparnya ke bawah bukit. Melihat kepala temannya menggelinding turun dari atas benteng, nyali orang-orang Yahudi menjadi ciut dan berkata, "Sekarang kita tahu bahwa Muhammad tidak akan meninggalkan keluarganya tanpa ada yang menjaga mereka." Orang-orang Yahudi itu pun segera angkat kaki dan tak berani menghampiri benteng tersebut. Berkat keberanian Syofiyah orang-orang yang ada di benteng itu selamat. Tak hanya itu, pada tahun 628 Masehi, Syofiyah ikut dalam perang Khaibar. Ia menyaksikan duel antara putranya Zubair dengan orang Yahudi dan melihat putranya menang. Hari terus berlalu. Syofiyah tak henti berkorban untuk memperjuangkan agama dan keyakinannya dengan sepenuh jiwa dan raga. Hingga di suatu hari, tiba saatnya Allah Azza wa Jalla memanggil Rasulullah ke haribaannya. Syofiyah merasakan duka yang sangat mendalam atas kepergian sang manusia terkasih tersebut. Namun, ia tetap mengukuhkan kakinya untuk tegak memegang dan mendakwahkan ajaran Islam, sampai ia menutup mata di usia 70 tahun, melepas kerinduan untuk dapat berjumpa kembali dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.